Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Kita dari Unsika, saya Samuel Fauzi, Ibu Magda. Di sini kami mau sedikit bertanya kepada Ibu perihal guru profesional. Pertama sebelumnya, kalau boleh tahu nama Ibu dan Ibu siapa? Oke, Ibu Mega Santi, Ibu ngajar di SMP Negeri 5 Karawang Barat. Ya. Ibu mengajar mata pelajaran apa? Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian Ibu kalau boleh tahu lulusan dan jurusan apa ya Bu ketika kuliah? Ibu jurusannya Bahasa Indonesia dan Seni dari Universitas TKIP Siliwangi tahun 2008. Kemudian menurut Ibu guru profesional itu seperti apa ya Bu? Kalau menurut saya, kalau guru profesional itu guru yang bisa sudah memahami siswa ya, selain punya atribut, punya perangkat yang itu wajib kita punya, dan kita selalu belajar perangkatnya juga. Kemudian kita harus bisa memahami anak. Selain materi, kita harus bisa memahami anak. Bagaimana caranya kita menyampaikan materi ke anak supaya materi itu bisa langsung anak pahami tanpa ada keraguan. Walaupun sekarang banyak media yang kita pakai, contohnya media internet, tapi kalau kita tidak bisa menyampaikan materi itu dengan baik, pasti juga akan bisa. Memang sekarang banyak anak bisa disuruh membaca aja gitu, cuman kan selain kita ngajarin materi, kita juga belajar saling berbagi ya, saling sini kepada anak. Kemudian kalau bisa kita juga buat persebaya sama anak, menjalin tali kekeluargaan di dalam kelas. Nah itu yang harus kita pelajari sebagai guru yang profesional yang menurut saya ya. Bukan hanya selain pengetahuan, tapi juga segi psikologi anak harus kita pahami. Baik Bu, selanjutnya menurut Ibu, tanggapan Ibu tentang kurikulum saat ini bagaimana? Tanggapan saya tentang kurikulum Merdeka sekarang, ya. Karena kita pakai Merdeka, sebenarnya baik dan bagus. Cuman anak harus lebih aktif, sama guru harus lebih aktif berkolaborasi. Kemudian anak harus disuruh mencari, menemukan sendiri materi apa dengan cara mencari di Google. Itu sebenarnya bagus. Cuman satu kelemahannya ya, anak jadi tidak fokus ke guru, dia lebih anteng memegang internetnya. Nah itu yang membuat kita jadi tidak ada gimana ya, karena mungkin saya juga udah tahu dengan melalui internet, jadi nggak butuh guru. Nah itu sebenarnya yang tidak boleh, karena walaupun bagaimana kita juga harus membimbing gitu loh, membimbing anak untuk melihat materi ini loh ya, materi yang ini loh yang begini, mengembang ini begini gitu. Kemudian bagaimana cara Ibu menghadapi siswa yang beragam dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini? Kalau menghadapinya, kita sebagai guru ya tidak menghadapi secara sama semua. Memang tidak semua sama anak, karena setiap anak itu berbeda-beda. Jadi kita bisa memilih-milih anak-anak yang punya kemampuan lebih, yang punya masih kurang. Nah itu cara membimbingnya juga beda-beda. Nah, walaupun nanti pada saat satunya penilaian, kita membuat penilaian yang mungkin kalau anak yang kurang kita mungkin agak lebih intensif. Kalau yang lebih pintar mungkin kita bisa menguranginya. Itu aja. Selanjutnya itu masalah apa yang sering Ibu alami di kelas? Kalau masalah yang dialami di kelas saat sekarang, malas membaca. Anak-anak masih malas membaca, apalagi kalau buku paket disuruh membaca. Kemudian pemahaman anak dalam membaca jadi gimana ya, nggak bisa mengungkapkan melalui kata-kata gitu. Cuma kalau udah membaca udah apa maksudnya gitu loh, dia tidak bisa mengeksplor kosakatanya gitu yang banyak gitu loh. Lalu selanjutnya masalah yang paling sulit buat diselesaikan. Masalah yang paling sulit diselesaikan
Kalau dalam tahap sekarang sih masalah yang sudah diselesaikan ya paling membaca. Tapi kalau untuk ilmu pengetahuan tingkah laku anak-anak masih bisa kita ambil gitu. Kemudian kemalasan mereka paling malasnya membaca dan mengaplikasikan dalam catatan. Kalau suruh mengungkapkan catatan dia susah karena dia harus lihat aja, matanya ke internet, jadi itu pengungkapannya kurang. Kalau ibu kan pasti kan udah ngajar udah lama ya Bu, udah berpengalaman. Kalau dibandingin sama dulu yang belum ada internet seperti itu, Bu, tingkat membacanya bagaimana? Kalau yang dulu justru yang bagus yang dulu, karena saya belajar anak itu literasi zaman dulu mereka bisa menghabiskan beberapa buku cerita ya yang saya minta gitu loh. Karena perpustakaan saya ini ya kita kelola rajin lah anak-anak berbaca. Tapi sekarang dilihat anak-anak susah untuk ini buku yang jangan yang susah. Buku ilmu pengetahuan, buku cerita aja. Anak-anak masih malas. Malasnya kenapa? Tidak ada keinginan yang gemarannya kurang gitu loh. Daripada anak yang dulu gitu. Yang 4 tahun ke belakang lah gitu. Menurut Ibu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang udah Ibu alami? Nah, caranya saya setiap masuk memang saya selalu ajak anak untuk membaca. Sekarang karena banyak buku paket, ada lembar kerja siswa, buku paket itu sebenarnya banyak banget ya yang kita ajak untuk baca. Makanya mereka saya ajak untuk membaca berantai, bergantian membaca. Cuma dia itu kendalanya kalau berantai membaca, anak-anak membacanya tidak membaca nyaring. Kan kita butuh membaca nyaring. Kalau mau butuh membaca nyaring itu supaya orang lain dengar. Kalau dia membaca nyaring ya satu kelas gak dengar ya bukan baca nyaring namanya. Nah itu banyak anak-anak yang malu, yang susah mengeluarkan suaranya. Waktu ini agak sedikit. Ibu masih bersifat objektif atau enggak ya sama satu golongan? Misalnya khusus untuk siswa yang kerja gitu Bu. Kalau saya enggak, saya mencakup semua. Kalau saya cakup semua yang aktif. Kadang-kadang saya berkolaborasi dengan yang aktif. Jadi kalau satu kelompok yang aktifnya 2, yang tidak aktifnya 2 gitu. Jadi kalau semua di golongan satu yang tidak aktif 2 nggak bakal jalan diskusi. Kalau menurut Ibu cara komunikasi secara efektif, empatik, dan santun terhadap murid dan sesama menjadi penting. Saya selalu mengajarkan anak untuk selalu sopan santun ya, sopan santun, berbaik senjata, kemudian tingkah laku, karena itu dari awal harus diterapkan ya di sekolah di akhlak. Karena kalau kembali lagi ke rumah ya terserah ya, cuma mudah-mudahan di dalam sekolah itu tutur kata ketika tingkah laku sama teman harus istilahnya bisa diterapkan supaya tidak ada bully. Nah, kalau sudah saling memiliki, saling melindungi, minimal ya seperti itu ya, saling, apalagi satu kelas saling, ini loh kelas kita, ini loh teman-teman kita, jadi dia nggak ada yang namanya saling ngebully lah gitu. Itu secara simpatiknya anak-anak diajak untuk kerjasama. Selanjutnya harapan Ibu untuk profesionalitas guru ke depannya? Harapan saya ya untuk yang lain, anak ayo kita ajak membaca, yuk kita ajak rajin membaca dan ajak berpikir bahwa sekolah itu selain menyenangkan, sekolah itu menuntut kita untuk masa depan. Jadi guru itu jangan cuma transfer ilmu aja, tapi dia tidak mentransfer ilmu pengetahuan akhlaknya, terus sosialnya, tidak harus ditransfer itu. Kemudian tentang istilahnya berbagi dengan teman, kemudian tentang tutur kata yang baik yang sopan, belajar seperti itu. Jangan cuma kok ngasih ilmu pengetahuan udah beres, enggak. Karena apalagi kita lingkupnya SMP ya, SMP itu maksudnya masih ada, harus kita asah dan kita terapkan, harus kita bimbing supaya akhlak dan imannya dia itu benar-benar udah teguh lah gitu. Jangan sampai kita cuma ngasih ilmu pengetahuan aja, yang lainnya enggak. Baik, mungkin sekian dari kami Bu. Terima kasih atas waktunya Bu, atas kesempatannya juga.
Sama-sama. Sebelumnya namanya siapa? Malika Anaya Syafia. Dari kelas berapa? Oh. Mau bertanya sedikit ya. Yang pertama itu apakah Ibu Mega ini bersikap adil kepada setiap siswa? Menurut saya Ibu Mega itu sikapnya cukup adil dan baik benar ya. Seperti jika ada sesuatu yang meminta dia akan menjaga keseluruhannya dan nggak cuma ke satu saja. Semua murid yang ada di kelas itu. Terus apakah Ibu Mega ini memiliki sikap yang jujur dan berakhlak mulia? Untuk sikap yang jujur saya kurang tahu ya. Ya. Sikapnya yang jujur itu untuk ya. Baik. Terus bagaimana cara Ibu Mega menyelesaikan suatu masalah di dalam kelas? Untuk cara Ibu Mega itu dia menegur dari misalnya ada yang berantem di kelas, dia menegur ke dua orang tersebut, ditanya satu-satu awal masalahnya apa. Terus apakah Ibu Mega menjelaskan materi yang mudah dipahami? Ya sangat-sangat bisa menjelaskan materi dan sehingga kita tuh mudah dipahami karena mudah jelas. Terus apakah Ibu Mega tersebut berkomunikasi dengan baik terhadap siswanya? Ya sangat berkomunikasi. Selanjutnya, apakah Ibu Mega berperilaku adil terhadap semua siswa dan tidak pilih-pilih? Iya betul, sangat berperilaku adil karena Ibu Mega itu orangnya nggak pernah pilih-pilih dan kalau misalkan satu salah juga sebenarnya bakal kena salah gitu. Terus apakah Ibu Mega sudah bertindak sesuai dengan normanya? Sudah. Terima kasih ya, Malika ya. kasih. Ya. Terima kasih, Kak. Kesimpulan yang dapat diambil dari video tersebut yaitu guru profesional merupakan guru yang bisa memahami siswa, memiliki atribut dan perangkat, serta dapat menyampaikan materi dengan cara mudah dipahami oleh siswa. Masalah yang sulit dihadapi oleh guru pada masa sekarang yaitu minat baca siswa. Membangkitkan minat baca siswa bisa dengan cara saat pembelajaran dimulai membaca buku terlebih dahulu. Dalam penerapan kurikulum merdeka, siswa akan menjadi lebih aktif dan mandiri dalam mencari materi, tetapi tetap memiliki dampak negatif. Salah satunya yaitu siswa menjadi lebih fokus kepada gadget.